Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh pesantren Bahrul Arafah Ayahanda Hidayat Kalbi, yang kami hormati Ketua Yayasan Pesantren Bahrul Arafah Bapak Ustaz Muhammad Ramli, dan yang kami hormati pula Kepala Desa Bilis-Bilis Bapak Abdul Rashid dan seluruh jajaran perangkatnya, yang kami hormati tamu undangan dan seluruh wali murid yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkis kita dari jurang-jurang kebodohan menuju bukit keilmuan. Hadirin yang kami hormati, mulai dari kemarin kami perjalanan ke Desa Pabian, kemudian tadi juga perjalanan dari Kalikata ke Bilis-Bilis. Rasanya peringatan Maulid itu menggema di mana, bahkan di seluruh desa yang ada di Kepulauan Kangen ini khususnya banyak sekali musola ataupun tempat-tempat yang menyelenggarakan perayaan Maulid. Hal ini menunjukkan bahwa rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah tinggi. Bahkan ketika kita melihat beberapa survei, nama yang paling sering disebut di dunia ini adalah nama Muhammad. Bukan Muhammad siapa, bukan Muhammad tetangga kita, bukan. Muhammad yang paling sering disebut adalah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini membenarkan apa yang didawuhkan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra, dan aku angkat namamu wahai Muhammad. Itu kata Allah. Namun di beberapa perayaan Maulid Nabi kami sering sekali mendengar beberapa dalil yang digunakan oleh para dai ataupun para penceramah. Itu adalah menggunakan hadis, katanya man adzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan maulid nabiku, maulidku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat. Namun sebelumnya mohon maaf, ini sebenarnya bukan hadis, ini bukan dari Rasulullah. Kami di pesantren juga kebetulan berkuliah di jurusan bidang hadis, S1 hadis, kemudian melanjutkan di S2 bidang hadis juga. Belum pernah menemukan hadis ini di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar, yang dianggap oleh para ulama. Hadis ini ditemukan di beberapa kitab yang bukan kitab hadis, sehingga ini kami maklumatkan kepada seluruh para dai bahwasanya kalau bisa jangan menggunakan hadis
hadis ini untuk mendasari peringatan Maulid Nabi. Imam An-Nawawi dalam kitab Taqribun Nawawi, beliau mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang zahid, seorang yang zuhud. Seorang yang zuhud ini membuat hadis agar supaya masyarakat itu bisa senang membaca Al-Quran. Jadi hadisnya itu dibuat sendiri. Hadisnya dibuat sendiri, disandarkan kepada Rasulullah. Padahal ini bukan dari Rasulullah. Tujuannya baik, untuk membuat masyarakat senang membaca Al-Quran. Namun kata Imam An-Nawawi, ini merupakan tindakan kriminal. Ini merupakan tindakan kriminal, di mana Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu, namun disandarkan kepada Rasulullah. Sama hadis man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah itu juga bukan hadis, jangan disandarkan kepada Rasulullah. Itu ya kita anggap sebagai quote saja atau kata-kata mutiara saja begitu. Jangan sampai disandarkan kepada Rasulullah karena bahaya. Kata Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Ini sangat bahaya sekali. Makanya Imam Nawawi mengatakan itu tindakan kriminal, jangan diteruskan. Lantas apa dasar Maulid Nabi? Ya gak ada dasarnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan Maulid Nabi. Berarti kalau Rasulullah tidak pernah mengajarkan Maulid Nabi, ini bid'ah. Ya, iya emang bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Namun bid'ah itu perlu dicatat, bid'ah itu bukan sebuah hukum. Bid'ah itu sesuatu yang perlu dihukumi. Hukum itu ada kalanya haram, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Bid'ah ini nggak ada, hukum ke-6 bid'ah nggak ada. Bid'ah itu perlu dihukumi, apakah dia wajib, ataukah dia sunnah, ataukah dia haram, ataukah dia makruh atau mubah. Nah, maka di sini kita tergantung bagaimana masyarakat memperingati Maulid Nabi. Tadi disebutkan bahwa memperingati Maulid Nabi itu atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah. Berarti cinta kepada Rasul itu adalah hukumnya ya wajib. Maka bentuk maulidan dan lain sebagainya bisa saja bid'ahnya bid'ah yang wajib atau bid'ah yang sunnah. Jadi seperti itu. Makanya dalilnya nggak ada. Kalau kita cari di hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya nggak ada. Nggak ada. Dan jangan khawatir para jemaah saya, kami adalah santri NU Tulen, jangan dikira Wahabi. Kami santri NU Tulen, kami nyantri di pesantren Tebuireng. Tebuireng merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau juga merupakan pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi tidak perlu diragukan keilmuan kami. Tapi inilah yang diajarkan oleh guru-guru kami, bahwa jangan gampang kita menyandarkan sebuah ucapan itu kepada Rasulullah, walaupun itu baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kami akan berbicara terkait masalah Rasulullah dan meneladaninya dalam hal keilmuan. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah didatangi mimpi. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina al-ayat.